Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa selalu mencukupi kebutuhan seluruh makhluknya. Tidak hanya kita, Allah mencukupi kebutuhan hewan, mencukupi kebutuhan tumbuhan, sampai Allah memberikan satu perjanjian, satu pernyataan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ora ono makhluk teng dunya niki terus dibiarkan oleh Allah, semua diperhatikan, semua dipelihara, termasuk kita cukup ing dalem pangan, cukup ing dalem sandang, cukup ing dalem papan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita merayakan Idul Fitri. Setelah kita 1 bulan melaksanakan puasa Ramadan yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 dan 187 surat Al-Baqarah. Oleh ulama, ayat-ayat ini disebut sebagai ayat Ramadaniyah. Baik itu perintah puasa Ramadan, menjelaskan siapa yang dulu tidak berpuasa, bagaimana cara menggantinya. Sampai di situ ada ayat khusus 186 berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, Allah sendiri yang menjawab, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku bakal jawab semua doa-doa hambaku. Ini ayat 186 diselipkan di tengah-tengah ayat Ramadaniyah, dan Allah sendiri yang menjawabnya, tidak menggunakan perantara Nabi Muhammad. Perhatikan ayat yang saya akan sampaikan. Yas'alunaka 'anil ahillah, misalnya mereka bertanya tentang bulan. Kul, katakan Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, jawaban Muhammad, katakan kepada mereka, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang judi, minuman keras. Allah perintahkan, kul,
huwa ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang minuman keras, tentang judi. Allah perintahkan, kul, katakan Muhammad, jawaban Muhammad, ismun kabir, dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid. Allah perintahkan, kul huwa ada fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan Muhammad, jawaban Muhammad, bukan Allah langsung menjawab. Yas'alunaka 'anir ruh, misalnya mereka bertanya tentang ruh, kul huwa min amri rabbi. Semua pertanyaan-pertanyaan tadi, baik itu ahillah, ruh, khamr, kemudian pertanyaan tentang ahillah tadi, semuanya Allah perintahkan kepada Nabi. Perhatikan doa di bulan Ramadan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, langsung dijawab fa inni qarib. Itulah salah satu kelebihan di bulan suci Ramadan, karena idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa ghulqat abwabun nar. Allah buka pintu rizki, pintu langit, menurunkan maghfirah, menurunkan rahmat, menurunkan semua kelipatan kebaikan. Dan doa-doa kita tanpa ada penghalang sedikit pun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semuanya, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Senantiasa Allah ulurkan tangannya pada waktu malam hari dalam rangka untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang melakukan perbuatan maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bil lail wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Demikian pula Allah mengulurkan tangannya pada waktu siang hari dalam rangka untuk memberikan ampunan. Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang dilakukan oleh hambanya di waktu siang hari. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 Allah tegaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, berikan tahu kepada mereka-mereka yang perilakunya, perbuatannya yang kebangetan, kebarus, tidak ada amal soleh. Ini salah satu di antara asbabun nuzulnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh pezina, pemabuk, pembunuh, pejudi, lalu bertanya kepada beliau, apa dosaku disepuro ya Rasulullah? Rasulullah boten langsung jawab, mergi menungso niki boten wonten amal soleh, ahli maksiat, ahli dosa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, la taqnatu mir rahmatillah. Sampai nol nanggone wong iku Muhammad, ojo sampai putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah ampunan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa umat manusia sepanjang manusia itu mau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin menyampaikan dua ayat yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari, yakni pada hari kiamat kelak para jamaah sekalian, tidak ada manfaatnya yang namanya malun wala banun, harta benda, jabatan, kedudukan,
posisi apapun, kekuasaan, dan pula tidak akan bermanfaat anak-anak keturunan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap Allah itu dengan hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kezaliman, bersih dari ketidakikhlasan, bersih dari hasud, dengki, iri. Semua itu tidak ada gunanya dan perlu dibersihkan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus membersihkan hati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat temani Allah niku boten melihat rupa bentuk kita ini. Allah tidak akan melihat harta benda kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kenapa kita harus menjaga hati? Gawe sangu mati. Illa man atallaha biqalbin salim. Alasan yang pertama, karena hati itu adalah pandangan pertama yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya itu sudah merah, tidak perlu dilihat amal yang lain, semuanya akan bernilai merah. Tapi kalau hatinya itu salim, qalbun salim, hatinya itu bersih, hatinya selamat dari kemusyrikan, hatinya selamat dari ketidakikhlasan, maka Allah itulah pandangan pertama Allah yang dilihat. Hati kita, kalau hati kita bersih, maka semua amal kita akan bagus, akan bersih. Itu alasan mengapa kita harus menjaga hati agar tetap suci, qalbun salim sampai hari kiamat. Yang kedua, para jamaah sekalian, karena hati itu adalah sasaran pertama yang dirusak oleh iblis, yang dirusak oleh setan. Kiranya setan dan iblis ternyata lebih paham dengan kita. Sesungguhnya yang bisa menyelamatkan umat manusia di hadapan Allah itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Makanya hati ini menungso dirusak, hati ini menungso dirusak pertama oleh iblis, bukan yang lain. Hati yang dirusak karena bisa menyelamatkan umat manusia, sementara mereka harus bertentangan dengan itu. Awan bengi esok sore ngarep guri kiwa dengan dirusak oleh iblis. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ngarep guri kiwa dengan dirusak oleh iblis, dan itu 24 jam. Ada yang bertanya kepada seorang ulama, Hasan al-Basri, ayana wa iblis, wahai Hasan Basri, apakah iblis itu tidur? Dijawab oleh Hasan Basri, launama iblisu lawajadna rohatan. Iblis andai kata tidur, maka kita akan bisa melakukan istirahat. Tapi iblis itu tidak pernah tidur. Setiap saat melakukan gangguan, merusak hati manusia supaya hatinya kotor, supaya hatinya hitam, supaya hatinya tidak bersih lagi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang kedua kenapa kita harus menjaga hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alasan yang ketiga kenapa kita harus menjaga hati, para jamaah sekalian rahimakumullah. Karena hati itu akan menentukan besar kecilnya pahala di hadapan Allah. Besar kecilnya pahala bukan ditentukan oleh amal itu sendiri, tapi justru ditentukan oleh niat yang ada di dalam hati.
Belajarlah niat sebelum belajar amal, karena niat tanpa amal, niat yang baik tanpa amal itu sudah mendapatkan pahala. Tapi jangan pernah berharap pahala jika kita beramal tanpa niat. Kita beramal tanpa niat tidak mendapatkan apa-apa. Kecil, bahkan Ibnu Al-Mubarak beliau menyampaikan, rubba amalin sawirin tu'adzibuhun niyah. Akeh pirang-pirang amal besar, amalnya kecil tapi dibesarkan oleh niat pahalanya. Wa rubba amalin kabirin tusawwiruhun niyah. Banyak sekali amal-amal manusia besar amalnya tapi dikecilkan oleh niat, sehingga dengan demikian niat ini menjadi penentu besar kecilnya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang keempat para jamaah, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah penentu, pengendali, mulai dari pikiran, mulai dari ucapan sampai kepada perbuatan. Ala wahyal qalb, semua itu dikendalikan, semua itu adalah dipimpin, dipengaruhi oleh segumpal daging, dan segumpal daging dalam jasad kita adalah hati. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada hari fitri ini selalu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah, seluruh amal kita dikabulkan oleh Allah dan mendapatkan pahala yang mulia, yang sempurna. Karena itu banyak hal yang harus kita luruskan, termasuk di saat ini mulai kita meluruskan tentang fitratul akidah, suci di dalam akidah kita. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong-wong sing iman, lajeng imane niku mboten dicampuri kalian kesyirikan, mboten dicampur kalian kedzaliman, mboten dicampur karya riya dan lain sebagainya, maka dia akan selamat, dia akan aman dari neraka, dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dia mendapatkan petunjuk. Jadi para jamaah sekalian, fitratul akidah. Yang kedua adalah fitratul ibadah, fitrah yang dalam ibadah. Karena banyak contoh-contoh, banyak sekali ayat-ayat, terutama akhir surat Kahfi, Allah tegaskan, kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Wahai Nabi Muhammad, maukah kami ceritakan kepadamu siapa orang yang paling rugi besok di akhirat kelak? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka berusaha, mereka beramal, mereka berbuat di dunia, namun mereka GR, mereka hanya menyangka, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira kalau amalnya diterima, mereka mengira kalau amalnya diterima oleh Allah. Fakhabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ternyata mereka ditolak oleh Allah, mereka rusak amalnya ketika di akhirat kelak, mereka ditolak oleh Allah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bahkan amal mereka tidak ditimbang oleh Allah. Di saat amal orang lain ditimbang, tapi kemudian amalnya orang-orang yang merasa baik amal di dunia, tapi ternyata ditolak oleh Allah di akhirat. Apa sebabnya? Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa besok ketika Allah akan menentukan siapa
penghuni surga, penghuni neraka. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan ada 3 orang yang ingin berebut kunci surga pertama sebelum orang lain masuk surga. Orang pertama meminta kunci kepada Allah untuk minta masuk surga. Allah bertanya, apa andalan amalmu di dunia dulu? Dia bercerita, amalku sudah banyak, harta bendaku sudah kuinfakkan banyak kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada fisabilillah. Tapi Allah Maha tahu sesungguhnya. Allah jawab, kadzabta, kamu dusta. Benar kamu beramal, tapi karena kamu tidak ikhlas, ibadahmu tidak fitratul ibadah tidak ada, bertentangan dengan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amalmu hancur, fakabitat amaluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, hanya karena tidak lillahi rabbil alamin. Maka kamu saya putuskan masuk neraka. Kelompok yang kedua, dia minta kunci sama Allah. Ditanya sama Allah, apa sih amalanmu? Kok kamu minta masuk surga duluan? Dia menyampaikan, ilmu saya sudah saya ajarkan kepada murid-murid saya, kepada orang-orang. Namun dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu dusta. Ilmumu benar kamu amalkan, tapi ternyata kamu ingin dipuji orang, kamu ingin menjadi orang yang dianggap alim oleh seluruh umat manusia. Kadzabta, kamu dusta, kamu tidak ikhlas. Inilah yang menyebabkan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, karena bertentangan dengan lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, para jamaah sekalian, ada orang yang ingin masuk surga lalu ditolak lagi oleh Allah. Dia merasa pejuang, dia merasa ahli, dia merasa pembela Islam, tapi kemudian dijawab Allah, kadzabta, kamu dusta. Ternyata kamu membela Islam tidak ikhlas, dan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, ternyata kamu kepingin diangkat menjadi seorang pahlawan. Fitratul aqidah, fitratul ibadah, fitratul akhlak, kesucian akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada pribadi, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada bangsa dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dengan segala dimensi bentuk ibadah, dan kita bisa melanjutkan semangat spirit Ramadan ini menjadi spirit kehidupan setelah bulan Ramadan. Para ulama menyampaikan 6 bulan pertama setelah bulan Ramadan mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. 6 bulan kedua, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umurku sampai Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kelancaran rezeki yang penuh dengan barokah, diberikan kebahagiaan seluruh rumah tangganya, diberikan sholihin was sholihat seluruh anak-anak cucunya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma subba alaina al khaira subba wa la tanji' salika ma a'taytana abada waj'al lana fil ardi jadda wa la taj'al ma'ishatana kadda. Allahumma tawwil umrana wa yassir umurana
وأحسن أعمالنا وارزقنا سلامة وعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر أمورنا ويسر أمورنا وأحسن أعمالنا وارزقنا سلامة وعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية في ديني ومالي وأهلي. اللهم يسر أمورنا. اللهم يسر أمورنا يا الله يا رحمن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.